Loh kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Ya memang itu. Memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai la Allah kana kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakin lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Nak kiai rapati, namun kan kiai tapi ra ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya beda. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean ini. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham aku. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa ini? Panjenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan atau muhaisisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhlu maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DPD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu ala buah, mana orang sing roh mau waktu sabu. Halo. Rombongan wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih, wah udah apa? Alam. Sing roh pangeran tiap. Gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku pokoke wah udah apa? Alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan itu wedi tenang. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras ya? Tapi aku yakin nak sesuk urip paling. Kowe butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang lo kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang loh, di santri musitok Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang loh santri yang pimpinan takwa khusyuk salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayang lo bujo gue semaca
bawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada gak bojoku nyuambut, digekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebayangno kaya Jogja, ibu bojoku cek uta Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu sih. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul lah juga no kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus saya bawa kain. Ini kalau era karena juga saya tidak pernah bayangkan opo tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai bukan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengiran, antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian, nah ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengira. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara, paling mau nangis ke kegiatan, pakai gue. Bukan apa, ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata syalibi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman, ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak seneng dadi kumpeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja sih. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layak dulu walayang. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal amat. Tapi saya ditakdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur, saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah siapa? Fa'ena ada ukufur. Karena tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok di. Gambarnya pengiran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat dan sifat ghafurnya pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafure bonggo kabeh, dadi karek sadidul ikop. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul ikop. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul ikop mau aktif, mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa
tak dakoki ghafur ora tau dosa. Didakoki Sajidul kok gak tau maksi. Pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki Sajidul kok gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek Sajidul ikom. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan begitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasari'ul iqab. Pangeran cepet nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, jari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani maksud, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Mahsud. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike, paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso, dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok perlu Gus ini ke Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan man. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yang. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah sampai Allah dan cinta senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik dat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kuwi, saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya
fal'an awal nusirok minkum wa awal wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lah niku begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekretari gue jajan pentolan, nah apa mau kesuwan bareng malah repot. Bos ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum, uang nak rapi pinter, hukumnya takwaan ya ringan, takoknya tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampai rasa GR, kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Uang nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu itu. Ibu wis kangelan ngoten. Ini buat ngenyek tapi podo enak. Podo apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohubi, yakin lama tahzan. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya. Dek biro-biro, anakku gemulai nih ngomah. Misalnya terus biasa. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Biro-biro ada saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyala. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertemu mudah sih. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga juga kok tanpa penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni itu malah repot. Akhirnya gue mau ngaju. Harus selingkuh dijari sing we. Betul. Lapor perkara meneh. Mau ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa kita tuh selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akatu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya tuh tidak melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu punyaan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap punyanya tetap semuanya ada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan
Andai kan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya, karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Kamu punya resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanak. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya, karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kau. Janganlah Allah kata kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajar, apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan apa daging yang dari sahabat ini masih. Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah dagingnya ijek. Mau kalau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tibak berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu kufron kalau gampang nyebut sampai ngaji anggap ora tau tamu. Yang sohulil insan kalau bedino nasi tiang mulang. Wayak sahufil ihsan tak gak gampang. Kalau mulai ora tau itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke agar kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin bisaw walad. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui banget. Tapi sunnah plus karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu
ajabah. Kalau dipanggil orang miskin dia datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate njuk ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekan. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan walimatul urus sing wajib. Piye lho. Payah. Yo lan ada miskin aja be ora ono hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggilnya, dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti sholat teng mriku. Ya Nabi datang ya sholat saja ya ora ada jamuan. Fi ayyi makanin aradta an usolliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng sholat teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi sholat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo sholat Nabi. Sampeyan tau tanggung kiai pun sholat. Kon mromosekno anakmu iku Pak. Dia itu nggak nunggu kersane ketampi PNS padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku, fa'takhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat, karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya ten kula, dadi ono sing eling-eling ya, Bang. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok di pasar, piye? Aneh tuh, ya aneh tuh, aneh piye? Bodohnya al wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya al wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimba. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang. Ya kan? Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi lima tamu di rumah, ya rasido dadi Nabi. Aman nampa tamu.